Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Jariah. Biasa orang manggil saya Ainun atau Nun. Awal mula saya mengenal dunia art itu masih kecil ya. Saya tuh SD. Saya udah mulai tertarik kalau ngelihat ada orang bisa gambar-gambar bagus gitu. Akhirnya ibu saya ngikutin saya tuh ke ekskul, ekstrakurikuler gambar. Tertarik lagi ketika dulu zaman saya kecil, saya itu suka nonton Mari Menggambar, programnya Pak Tino Sidin. Itu saya termotivasi banget karena beliau itu selalu menghargai apapun hasil karya gambar anak-anak gitu. Itu selalu dibilang bagus. Nah, kalau untuk Dokopa sendiri, awal tertariknya saya itu waktu itu ngelihat adik saya. Saya lihat adik saya tuh gunting-gunting tisu, kok lucu amat tisunya, digunting-gunting, ditempel, disusur lagi. Terus saya tanya, itu apa gitu, craft apa? Ini namanya Dekopas. Nah, akhirnya penasaran. Terus cobalah buka-buka tutorial di YouTube dan Instagram. Itu saya browsing, cari tentang Dekopas, belajar dari situ. Nah, akhirnya saya coba cari komunitas Dekopas. Ketemu di FB ada komunitas Dekopas. Masuklah saya join. Nah, disitulah ketemu dengan orang yang sudah lama bergerut di bidang Dekopas. Akhirnya saya coba ikutan workshop yang mereka bikin. Terakhir itu ikutan itu pada saat waktu itu ada Atlen mendatangkan guru Dekopas dari Spanyol, Monica Allegro. Waktu itu modal nekat, karena nggak semua orang yang daftar bisa diterima. Jadi kita apply, kita ngasih portofolio kita. Dan itu subhanallah, ternyata itu di-approve gitu, diterima. Saya bisa jadi salah satu peserta pelatihan yang diadakan Atlen tahun 2016. Begitu masuk itu subhanallah, ternyata yang diterima memang rata-rata udah mentor semua, mereka udah punya jam terbang tinggi gitu. Itu yang membuat saya kecil tapi membuat termotivasi gitu loh untuk lebih menekuni. Dulu Dekopas awalnya saya cuma media kayu awal-awal belajar, kemudian penasaran pindah medianya ke kaca, kemudian penasaran lagi medianya pindah ke media kain. Pada saat saya menekuni Dekopas itu, saya suka lihat-lihat gitu ya di pinggir-pinggir jalan itu kan suka ada tulisan bagus-bagus gitu. Kemudian kok kayaknya bagus juga nih kalau antara Dekopas terus digabungin sama tulisan indah. Saya pengen hasil karya saya itu nggak cuma enak dipajang, dilihat, dipandang mata, tapi ada makna. Entah itu quotes yang bisa digabungkan dengan Dekopas. Qadarullah, saya ikut suatu training. Di dalam training itu, coach-nya bilang, kalau kita mau punya pengendalian emosi dengan baik, kita itu bisa dengan cara belajar menulis indah. Saya belajar hand lettering itu boleh dibilang privat, karena itu tidak berupa workshop. Nah, dari situlah mulailah menekuni hand lettering dan Dekopas. Setiap karya-karya saya yang berupa wall decor, itu saya gabungkan antara Dekopas dan hand lettering gitu. Hasil-hasil karya Nun Art itu banyak diminati orang kayak tempat tisu, klat, sepatu gitu. Nah, ketika orang-orang tahu saya juga menekuni hand lettering, terus mereka juga akhirnya tertarik gitu. Dan saya juga memang mengenalkan Dekopas, khususnya wall decor itu digabung dengan hand lettering. Sehingga mereka juga melihat bahwa wall decor itu nggak cuma enak dipandang, tapi ada nilainya, ada value-nya. Saya bilangnya waktu itu dinding dakwah. Karena saya kadang-kadang masukin terjemahan Quran digabung dengan Dekopas seperti itu. Awal pandemi itu kan kita susah tuh dapat masker medis. Akhirnya dari beberapa barang, baju-baju yang jarang lah ya dipakai, saya gunting-gunting gitu. Terus polanya saya cetak pakai tangan, saya jahit, jadilah masker. Akhirnya saya tulis-tulis tuh pakai hand lettering, quote gitu di maskernya. Terus saya posting. Masya Allah gitu, tiba-tiba tring gitu, ada yang mau dong dibikinin juga. Akhirnya bikinlah yang awalnya 10, terus bertambah. Karena lama-lama orang ternyata masker itu tidak hanya sekedar kebutuhan gitu. Mereka juga untuk fashion juga gitu, akhirnya fashion ya. Produk Nun Art itu tidak ready stock. Karena saya ingin itu bukan produk yang dijual massal, saya ingin orang-orang ada sentuhan pribadi di setiap barang yang dia pakai.
Tantangan yang paling susah itu menaklukkan diri sendiri. Aduh, itu perjuangan banget untuk menaklukkan diri sendiri. Kalau moodnya udah ambiar gitu kan, sementara pesanan itu lagi numpuk, itu aduh ya Allah. Satu sisi kita ingin nggak dijajah sama mood, tapi ketika kita paksakan, itu ada aja salahnya. Bisa sampai 3 hari satu masker. Pengennya saya memberikan produk yang saya bikin, saya puas, orang lain juga ternyata puas seperti itu. Alhamdulillah sih kalau keluarga itu support banget ya, karena tahu dari kecil itu memang itu udah passion-nya. Ya mereka juga tahu itulah cara saya menyalurkan rasa. Seandainya ada orang mau belajar handwriting, hayo gitu. Kapan waktunya? Cari waktu yang cocok. Datang kapan janjian di mana seperti itu. Teruslah berkarya, hargai diri sendiri sebelum kita menghargai orang. Dan dalam seni tidak ada istilah salah. Seni itulah adalah siapa diri kita sebenarnya. Baca kebutuhan sekeliling, apa yang sedang dibutuhkan orang lain.